Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya, Kepala KPPN Raha beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf selaku kantor vertikal dari Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder di wilayah pembayaran KPPN Raha. Dengan dilandasi semangat pengamalan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mencakup integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, kami siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran itu sendiri adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Dasar dari pelaksanaan APBN antara lain adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 dan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang mencakup Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Seperti kita pahami bersama, APBN adalah merupakan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. APBN dari sisi pendapatan antara lain mencakup penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Sementara dari sisi belanja mencakup belanja pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Dari sisi penggunaan, tentu kita pahami bersama bahwa APBN kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan. Kemudian dari sisi kesejahteraan, APBN kita gunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, kemudian penurunan kemiskinan, serta pemerataan keadilan. Pelaksanaan APBN di awal tahun anggaran 2020 sedang mengalami tantangan yang cukup besar sebagai akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Pandemi ini diawali dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang mulai terdampak pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Dampak yang dirasakan akibat pandemi COVID-19 terhadap APBN tahun 2020 antara lain adalah peningkatan kebutuhan belanja di sektor kesehatan untuk penanganan wabah, dan lesunya perekonomian yang akan berakibat meningkatnya potensi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan respon yang diambil pemerintah antara lain adalah perubahan yang dilakukan terhadap APBN tahun 2020. Dari sisi penerimaan negara, penerimaan perpajakan turun akibat dari kondisi ekonomi yang melemah, kemudian dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh, kemudian PNBP juga akan menurun akibat jatuhnya harga komoditas di dunia internasional. Dari sisi belanja negara, pemerintah menetapkan bahwa belanja negara fokus kepada kesehatan, social safety net, dan membantu dunia usaha, kemudian refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, kemudian penghematan belanja negara sekitar 190 triliun, termasuk tambahan belanja penanganan COVID-19 kurang lebih 255,1 triliun. Kemudian dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID-19 150 triliun, pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Sehingga total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak COVID-19 kurang lebih mencapai 405,1 triliun. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi makro Indonesia dapat menjadi sangat berat jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi segera. Di sisi pertumbuhan ekonomi, proyeksi APBN sebesar 5,3%
dalam skenario berat bisa turun menjadi 2,3%. Di sisi nilai tukar rupiah, proyeksi APBN tahun 2020 sebesar 14.400 per dolar bisa turun atau melemah menjadi 17.500 rupiah per US dollar. Kemudian di sisi inflasi, target APBN sebesar 3,1% bisa meningkat menjadi 3,9%. Fungsi APBN seperti saya sebutkan di atas, fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, yang terakhir adalah fungsi stabilitas. Di sisi fungsi stabilitas, APBN merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sehingga menghadapi dinamika yang terjadi dalam perekonomian, APBN bisa difungsikan sebagai alat untuk melakukan stabilisasi terhadap perekonomian Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi stabilisasi, perubahan yang telah dilakukan terhadap APBN antara lain adalah dengan penerbitan regulasi dalam rangka penanganan COVID-19 berupa refocusing anggaran. Yang pertama adalah Perpres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 9 tahun 2020, di mana gugus tugas ini bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Kemudian Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran kementerian lembaga, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian lembaga dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama adalah Menteri Pimpinan Lembaga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada protokol penanganan COVID-19. Yang kedua, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, kebijakan untuk mendukung upaya penyesuaian alokasi di daerah dan relaksasi transfer untuk penanganan COVID-19. Yang pertama adalah PMK 19 tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang kedua, KMK nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran dak fisik bidang kesehatan dan BOK dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Serta yang ketiga adalah Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mencegah keparahan dan krisis ekonomi dan keuangan, dibutuhkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Yang pertama adalah intervensi penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan, insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, kemudian social safety net yang akan diperluas dengan tambahan jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun dan dukungan industri berupa pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah serta stimulus KUR sebesar 70,1 triliun dan dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID-19, pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan dampak COVID-19 adalah 405,1 triliun. Hal-hal yang perlu diperhatikan kementerian lembaga terkait penanganan dampak pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2020 dan SE Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020, Menteri Pimpinan Lembaga akan mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19 berupa refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.
Yang kedua, untuk mendukung pendanaan penanganan COVID-19, kementerian lembaga diminta menindaklanjuti pemotongan atau penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan, utamanya pada belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non-operasional, serta belanja modal untuk proyek-proyek kegiatan yang tidak prioritas. Kemudian, langkah-langkah penyusuan yang dapat dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi dan mereview ulang proyek-proyek yang dapat ditunda, proyek yang single year dirubah menjadi multi-years, dan proyek multi-years dapat diperpanjang. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, langkah yang dilakukan oleh KPPN Raha antara lain, yang pertama, meniadakan sementara layanan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, sebagian pegawai KPPN Raha melaksanakan WFH atau work from home, sehingga maksimal SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Raha sebanyak 30 SP2D per hari. Yang ketiga, SPM yang disampaikan ke KPPN di atas jam 12 WITA akan diproses di hari yang sama dengan tanggal terbit SP2D di hari kerja berikutnya. Yang keempat, layanan konsultasi dilakukan melalui aplikasi Zoom, HiCSO pada aplikasi Omspan, WhatsApp Group, atau dengan telepon. Yang kelima, ADK SPM dan kelengkapan dokumen disampaikan secara elektronik dengan email Kedinasan Satuan Kerja. Kemudian yang keenam, hard copy SPM disampaikan melalui kurir atau Dropbox yang tersedia di teras KPPN Raha. Yang ketujuh, penyampaian ADK rekonsiliasi, LPJ bendahara, konfirmasi setoran, SKPP, surat permohonan TUP dilakukan secara elektronik dengan email Kedinasan Satuan Kerja. Sesuai surat Kepala KPPN Raha nomor S161-WPB288-KP.03/2020 tanggal 27 Maret 2020 untuk Satuan Kerja Lingkup KPPN Raha ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Pengajuan SPM di atas jam 12 WITA atau melebihi batas maksimal SP2D per hari yaitu 30 SP2D dapat diterima dan diterbitkan SP2D-nya dalam hal yang pertama, untuk pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19. Yang kedua, untuk pembayaran tagihan keperluan mendesak lainnya berdasarkan pertimbangan keputusan Kepala KPPN dengan prioritas. Yang pertama adalah untuk pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN, kemudian pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial, kemudian penggantian GUP tunai dan KKP, kemudian pembayaran prestasi pekerjaan atau termin yang sudah jatuh tempo, kemudian yang terakhir untuk pembayaran tunggakan sepanjang alokasi sudah tersedia dan tercantum dalam catatan halaman 4B DIPA. Demikian Bapak Ibu pimpinan Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Raha, langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran KPPN Raha dan juga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bersama kita membangun bangsa dari Muna untuk Indonesia.